Halo teman-teman, interaksi akan terus-menerus terjadi dalam kehidupan masyarakat dan kemudian akan mengubah pola pikir dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial berarti telah mengalami perubahan status sosial. Dengan demikian, mobilitas sosial adalah berubahnya atau berpindahnya status seseorang di dalam suatu masyarakat. Materi mengenai interaksi sosial, mobilitas sosial dapat kalian tonton di link di atas ini. Pastinya ada faktor-faktor yang akan mendorong ataupun menghambat terjadinya mobilitas sosial di dalam kehidupan seseorang. Sudah pasti, semua orang ingin memperoleh kehidupan yang semakin hari semakin baik, dan semakin baik lagi. Oleh karena itu, di dalam video ini kita akan membahas faktor-faktor apa sajakah yang mendorong dan juga menghambat dari terjadinya mobilitas sosial. Pertama, kita akan membahas faktor-faktor pendorong dari terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, status sosial. Setiap orang sejak lahir telah memiliki status sosialnya masing-masing dan berhak untuk mengubah status sosial yang dimilikinya. Pada masyarakat yang sistemnya terbuka, individu memiliki peluang untuk melakukan mobilitas sosial antar kelas. Pada masyarakat yang sistemnya tertutup, peluang mobilitas sosial tetap dapat terjadi walau sangat terbatas dan lambat. Yang kedua, keadaan ekonomi. Setiap individu memiliki latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda-beda dan setiap individu pastinya berupaya untuk meningkatkan keadaan ekonominya dan terjadilah mobilitas sosial. Keadaan ekonomi wilayah sekitar yang kurang baik juga dapat mendorong mobilitas horizontal ke wilayah lain yang dianggap lebih baik untuk manusia tersebut. 3. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk seringkali tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana sehingga mengakibatkan tingkat kesejahteraan menjadi berkurang. Hal ini dapat mendorong terjadinya mobilitas geografis ke wilayah lain yang dianggap oleh masyarakat lebih menguntungkan. Yang keempat, situasi politik. Situasi politik negara yang stabil memungkinkan penduduknya melakukan mobilitas sosial vertikal maupun horizontal. Namun jika situasi politik suatu negara tidak stabil, maka akan mengakibatkan merosotnya strata sosial para penduduknya. Sekarang kita akan membahas faktor apa sajakah yang dapat menghambat terjadinya mobilitas sosial di dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, diskriminasi ras dan agama. Keberadaan diskriminasi cenderung membatasi akses suatu masyarakat dalam berbagai bidang dan akan menghambat terjadinya mobilitas sosial. Contohnya, diskriminasi ras yang terjadi di Afrika Selatan yang tidak memberi kesempatan kepada orang berkulit hitam untuk menguasai atau duduk di pemerintahan. Yang kedua, diskriminasi kelas. Diskriminasi kelas dapat menghalangi terjadinya mobilitas sosial. Contohnya, terdapat 3 kelas sosial pada waktu penjajahan Belanda di Indonesia, di mana kelas utamanya ditempati oleh bangsa Belanda, kelas menengahnya oleh bangsa Eropa, Cina, dan bangsa lainnya, dan kelas paling bawah adalah rakyat Indonesia. Pada waktu itu, yang boleh bersekolah hanya keturunan Belanda dan orang-orang asing, ataupun juga kaum bangsawan pribumi, tetapi yang didukung oleh pemerintah kolonial. Kenyataan ini mengakibatkan mereka yang di golongan bawah tidak dapat melakukan mobilitas sosial untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. 3. Pengaruh sosialisasi kelas sosial. Sosialisasi adalah proses seseorang untuk belajar berpartisipasi menjadi anggota masyarakat. Hal ini dapat menjadi pembatas bagi terjadinya mobilitas sosial vertikal ke atas dikarenakan pengaruh sosialisasi yang kuat dari lingkungan tersebut cenderung mengukuhkan seseorang untuk hidup dengan pola pikir yang ada di masyarakat di lingkungannya. Misalnya, seorang anak dari keluarga kelas ekonomi rendah cenderung hidup di lingkungan ekonomi rendah dan memiliki nilai pola pikir yang umumnya ada di masyarakat rendah. Yang keempat, kemiskinan. Dengan kemiskinan, maka seseorang tidak dapat meningkatkan pendidikannya sehingga orang tersebut memiliki kesulitan dalam melakukan mobilitas vertikal ke atas. Yang kelima, perbedaan jenis kelamin. Seharusnya jenis kelamin pria ataupun wanita diperlakukan sama dan tidak menjadi penghambat bagi terjadinya mobilitas sosial. Namun, pada kenyataannya, masyarakat lebih memandang tinggi derajat pria dibandingkan dengan wanita. Hal ini pastinya menghambat terjadinya mobilitas sosial. Teman-teman, biasanya semua orang berupaya untuk mengejar posisi yang bernilai sosial tinggi untuk mendapatkan penghargaan, penghormatan, dan juga respect dari masyarakat banyak.
Melalui pemahaman mengenai faktor yang mendorong dan menghambat terjadinya mobilitas sosial yang baru saja saya uraikan, mari kita berusaha untuk meningkatkan status sosial kita dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat banyak.